Menteri Ekonomi Indonesia mengatakan Indonesia mengalahkan Malaysia dan juga Thailand. Tapi macam mana dengan kondisi saat ini? Sementara dari infrastruktur, kesehatan, sistem pendidikan, harga BBM, semuanya kita masih kalah dengan Malaysia. Apakah kita nak dibohongi lagi sebagai rakyat kecil ini? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini ada berita yang sangat hangat dan sangat-sangatlah viral di Indonesia. Menteri Ekonomi Indonesia Sri Mulyani, beliau mengatakan Indonesia mengalahkan ekonomi Malaysia dan juga Thailand. Wow, ini gila ini. Kita tengok dulu videonya, apakah ini betul? Ya, ini ada kabar baru lagi nih teman-teman, bahwa baru-baru ini Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah mengklaim bahwa ekonomi Indonesia telah mengalahkan ekonomi Malaysia dan Thailand. Percaya atau tidak, simak dulu deh. Mungkin saya ulang sekali lagi, gross untuk kuartal 1 2025 4,87, kalau digunakan satu digit adalah 4,9%. Beberapa negara yang sudah mengumumkan gross kuartal 1, kita lihat di sini, Indonesia relatif masih terjaga. Vietnam masih di 6,9, Cina masih di 5,4%, Filipina di 5,4, kita di 4,9, Malaysia di 4,4%. Ini pertumbuhan kuartal 1 2025. Kalau kita lihat beberapa negara seperti Malaysia ini penurunannya cukup tajam dari tahun lalu kuartal 2 2024 hingga sekarang kuartal 1, penurunannya menurun cukup tajam. Singapura juga tumbuh 3,8%, Thailand 3,1%. Beberapa negara kita lihat Germany masih mengalami negatif growth berturut-turut, jadi sudah dalam posisi resesi sebetulnya. Korea pun juga mengalami pertumbuhan negatif 0,1. Untuk Meksiko di 0,8, Prancis 0,8, Italia 0,6. Di tengah badai ekonomi global yang mengguncang banyak negara, Indonesia berdiri tegak, bahkan berlari lebih cepat dari tetangganya. Dengan pertumbuhan 4,9%, negeri ini bukan hanya sekadar bertahan. Indonesia melawan arus, ya. Sri Mulyani tak sekadar mengumumkan data, ya. Dia menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukan negara kecil yang bisa diremehkan. Di saat raksasa ekonomi seperti Jerman dan Korea yang bisa dikatakan sedang tergelincir ke jurang resesi, Indonesia malah menatap masa depan dengan kepala tegak. Ini bukan kemenangan ekonomi semata, ini kemenangan harga diri bangsa. Ya, alhamdulillah ya kalau hal ini betul. Tapi pada faktanya saya sebagai rakyat kecil yang pernah pergi ke Malaysia langsung mencari rezeki di sana, macam mana dengan video-video ini? Produksi beras dan jagung berlimpah, malah jadi kabar buruk untuk Kemenku. Kok bisa? Saya baca beritanya guys ya, itu karena Indonesia jadi nggak impor lagi. Kalau nggak impor lagi, bea masuk atau bea cukainya gitu ya, pendapatannya merosot guys. Kalau nggak percaya lihat aja berita ini guys. Luar biasa ya. Kayaknya pemerintah ini bisnis nih sama rakyatnya, luar biasa. Saat rakyatnya itu swasembada pangan gitu ya, pemerintahnya atau Kementerian Keuangannya itu malah mengeluh ya, untung impornya itu turun. Luar biasa. Wow, luar biasa guys Malaysia ya. Di Malaysia itu juga ada mobil Avanza guys, dan pajaknya teman-teman lihat di sini. Pajak tahunan mobil Avanza kayak gini nih di Malaysia guys, itu cuman sekitar 300.000, 300 sampai 400.000 ya, 100 sampai 120 ringgit ya. Nah, sementara di Indonesia, pajak Avanza yang modelan kayak gini, itu 3 jutaan guys. Luar biasa. Pajak di Indonesia itu 10 kali lipat ya, lebih mahal daripada negara tetangga Malaysia. Tapi guys, fasilitas yang kita dapatkan 10 kali lebih jelek daripada
negara tetangga. Luar biasa Konoha. Hidup Konoha. Inilah yang membezakan Malaysia dengan Indonesia. Di Malaysia, bahan api RON 95 hanya 7.500 seliter. Macam mana boleh jadi begitu? Di Indonesia, harga RON 90 angka A per kalite sudah mencecah 10.000 ke atas. Gila tak? Pada Mac 2025, Malaysia akan menjual bahan api yang setara dengan Pertamax RON 95 pada harga hanya 7.500 liter. Manakala di sini kami membeli RON 90 EK per kalite dengan kualiti yang lebih rendah, harganya lagi mahal. Ini bukan hanya nomor di pump, ini reality yang membuat kita berpikir, apa salah dengan sistem tenaga kita? Jawabannya berada di sebalik nama besar seperti Petronas dan Pertamina. Malaysia mempunyai Petronas menguruskan pengeluaran dan pengedaran sendiri, canggih dan efisien. Indonesia BBM masih diimpor. Ada minyak mentah tapi kilang penapisan tak cukup untuk proses. Jadi dihantar, diproses, dibeli semula. Ia mahal. Faktor mata wang. Ringgit Malaysia stabil, rupiah sering tidak menentu karena kita banyak mengimpor. Bila dolar naik, harga gas juga naik, apatah lagi dengan cukai pengagihan tenaga yang juga tinggi di Indonesia. Jadi wajarlah harga minyak membebankan dokumen. Bukan soal siapa lebih kaya, tetapi siapa urus tenaga dengan lebih baik. Malaysia mempunyai sistem huluan ke hiliran yang cekap, sedangkan kita masih banyak tugas perlu dibuat. Tetapi ya, jika kita tidak mulakan sekarang, bila lagi... Halo teman-teman Konoha yang baik dan rajin menabung. Baik, kali ini bareng gue, kita akan bahas video yang lagi viral dan bikin geram. Nih, lihat dulu cuplikannya. Ini adalah sekolah SDN 408 Ongkoe. Seperti sekolahnya Laskar Pelangi. Gila, 15 tahun anak-anak SDN 408 Ongkoe di Wajo belajar di bangunan reot kayak kandang ayam. Dan baru sekarang dipindahin. Itu pun karena videonya viral. Kemana aja kalian? Anak kentot di dinas dan pejabat-pejabat bego. Tidur, bego kolektif. 3 ruang kelas berdinding papan lapuk. Lantai tanah dipakai dari 2010. Sekolah induk kejauhan katanya. Terus 15 tahun diem aja? Kerja kalian apa, hah? Nonton TikTok? Baru sekarang Pemkab kasih solusi. Kasih sepeda gratis buat siswa. Itu juga karena malu disorot. Kalau nggak viral, tetap dibiarin. Anak-anak itu bukan kambing, anjing. Tapi kalian yang duduk di kantor sambil ngisep anggaran, ya cocoknya disebut anak pantek semua. Cuma 25 murid belajar lintas kelas karena ruang nggak ada. Miris. Negara katanya maju, tapi otaknya masih kayak anak memek yang nggak tahu malu. Jadi gimana? Wahai anak-anak baik, nggak ada otak emang kalau udah urusan beginian. Jangan lupa follow gua, wahai anak baik, biar lu nggak ketinggalan konten panas selanjutnya. Sempena Hari Guru kemarin setelah membaca satu artikel ni, pemuda dedah gaji guru kontrak buat di Indonesia buat ramai terkejut betul. Ramai guru-guru Malaysia terkejut apabila mendengar pernyataan ini. Sebab apa? Di Malaysia, kalau guru honorer ini dipanggil guru sandaran, iaitu menggantikan guru-guru yang bercuti bersalin ataupun belum datang, ataupun bagi mencukupi guru-guru untuk mengajar subjek-subjek tertentu. Tapi kalau di sini mereka dibayar dengan gaji yang biasa sebagai pejabat awam yang bermula daripada tahap rendah. Mungkin dalam 2,000, 1,008 duit Malaysia, kalau Indonesianya 6 juta gitu. Itu sebagai guru sandaran. Tapi apabila saya membaca ni amat mengejutkan. Ya. Kenapa guru honorer di Indonesia sebegitu murah? Bukan sementara tu, sampai saat saya di berita ada membaca lagi sampai belasan tahun masih lagi tangga gaji sedemikian. Ya. Dibayar dengan cukup rendah. Ya. Bagaimana mereka hendak menjalani kehidupan? Seandainya dia seorang lelaki terpaksa membuat kerja-kerja lain apabila selepas waktu bersekolah. Saya bukan nak mengkondemkan kerajaan Indonesia, tidak, saya bukan nak mencampur, tapi sebagai ayah kepada seorang guru, saya merasai keperitan itu. Ya. Amat mengecewakan. Ya. Sebab di Malaysia ni tahap sebagai guru, mereka adalah duduk di kelas yang pertama. Sebab mereka menggantikan mak ayah apabila anak-anak belajar di sekolah. Begitulah kami di sini mementingkan kerja sebagai guru. Ya. Jadi para tiktokers di sana, seru kerajaan anda supaya guru honorer ini ditetapkan sebagai guru tetap dan diberi gaji yang setimpal kepada mereka. Memang agak merasa kasihan kami di Malaysia, merasa agak
kecewa dengan apa yang berlaku terhadap guru-guru di sana. Jadi bagaimana guru honorer ini hendak menerapkan mata pelajaran kepada anak-anak dengan sebaik mungkin. Selain daripada memikirkan keadaan rumah, keadaan di rumah, apa perlu dibeli, keadaan untuk menyara hidup, sebab apa? Mereka, keuangan mereka terhad. 300,000 kurang lebih wang Malaysia RM70. Ini amat mengecewakan. Sebulan. Di sini, gaji RM70 satu hari pun orang sudah bising. Tidak mencukupi. Satu hari. Ya. Itu tidak heran ada rakan-rakan saya pernah menceritakan kepada saya mereka adalah guru di sana, guru honorer, guru sementara, tetapi tidak boleh menampung kehidupan. Jadi ini amat mengecewakan. Saya terkejut apabila mereka menceritakan mereka kelulusan ini dan mengajar di satu sekolah dasar, tetapi kerana pendapatan tidak mencukupi, mereka mengambil keputusan untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Ya, itulah hakikatnya dunia ini. Pada guru-guru semua saya ucapkan, jangan berputus asa. Teruskan perjuangan Anda. Kalau bahas pendidikan, bingung mulai dari mana, gue selalu bagi dalam 4 poin. Aksesibilitas, tenaga pengajar, infrastruktur, sama kurikulum. Coba deh, dari 4 poin yang gue sebutin tadi, mana yang gak bermasalah? Gak ada, semuanya bermasalah. Yang pertama, aksesibilitas. Pertanyaan dasar, apakah pendidikan Indonesia dapat diakses oleh semua kalangan? Sebagai referensi sederhana, lu lihat aja tren winners take it all. Masih banyak anak Indonesia yang relain mimpinya masuk UB, UGM, UNJ, ITB karena terkendala biaya. UKT itu dari tahun ke tahun semakin mahal. Gue aja sebagai alumni tua tuh kaget ngelihat UKT maba-maba sekarang. Yang kedua, tenaga pengajar. Ini juga bermasalah. For your information, gaji guru kita itu paling rendah se-ASEAN. Dan juga gaji dosen kita paling rendah se-ASEAN. Belum lagi per 2024 ada 1,6 juta guru yang belum punya sertifikat pendidik. Gaji nggak seberapa, gak dapet TPG pula. Dan masih ada loh guru honorer yang digaji di bawah 500.000. Gimana cara mereka fokus mengajar? Coba di saat kebutuhan keluarga, kebutuhan dapur itu belum terpenuhi. Yang ketiga, infrastruktur. Dengan googling dikit lo langsung nemu masih banyak sekolah di Indonesia yang tidak layak. Ada yang atapnya bocor, lantainya gak ada, di atas tanah langsung. Bahkan ada sekolah yang sampai disebut mirip kandang ternak. Yang terakhir, kurikulum. Ngebahas soal kurikulum, kita akan berbicara soal kualitas pendidikan. Pertanyaan dasar, apakah pendidikan kita dapat membentuk SDM yang berkualitas? Ya lu bisa cari tahu sendirilah seberapa berkualitasnya SDM kita. Gue tuh curiga ya, jangan-jangan amanah konstitusi kita yang tertulis jelas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu cuma di-read. Selain itu Pak, perbandingan di negara Malaysia itu online itu hanya 6% mereka bisa hidup. Kenapa di Indonesia harus 20%, bahkan bisa lebih dari 20%? Jadi kami saat ini datang ke sini untuk fokus meminta bantuan kepada bapak-bapak di Komisi 5 untuk dapat memutuskan 10% harga mati untuk teman-teman driver online. Selain itu Pak, ada yang namanya program Aceng yang sangat tidak manusiawi dan sangat menjajah rakyat Indonesia Pak. Program apa Bu? Program Aceng yang mereka buat. Program Aceng, yaitu aplikasi serba goceng maksudnya Pak. Jadi Pak, kalau nggak ngerti goceng 5.000 Pak. Jadi itu aplikasi driver, walaupun itu customer membayar 30.000, yang masuk di kami hanya 5.000 Pak. Di mana rasa kemanusiaan itu? Padahal kami hanya pakai jaringan aplikasinya aja. Bensin kami, tenaga kami, resiko di jalanan kami tanggung sendiri Pak. Mereka bilang cover kami dengan asuransi. Kenyataannya kami untuk mengklaim asuransi jika terjadi kecelakaan itu tidak mudah Pak. Itu prosesnya sangat panjang dan butuh waktu berbulan-bulan. Pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 7,28 juta jiwa. Saat ini saja sudah separah itu angka pengangguran di Indonesia. Bagaimana ke depannya jika SDM-nya seperti ini? 3 faktor kunci yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia begitu tinggi. Yang pertama adalah PHK secara massal. Yang kedua, keterbatasan lapangan pekerjaan di sektor formal. Yang ketiga, kemampuan dan juga keterampilan SDM yang rendah sehingga tidak cocok dengan kebutuhan pasar. Walaupun angka pengangguran tinggi, angka kewirausahaan meningkat pesat dan menyediakan lapangan pekerjaan dalam bentuk sektor informal. Lahirnya usaha informal UMKM ini menarik banyak lapangan pekerjaan, tetapi banyak pengangguran yang tidak mau bekerja di sektor informal karena menganggap gaji yang ditawarkan sangat kecil. Sehingga sektor UMKM kesulitan untuk mendapatkan pekerja. Hal ini sangat disayangkan.
Karena mereka yang tidak bekerja di sektor formal bisa bekerja dulu di sektor informal demi menambah pengetahuan dan skill. Karena tanpa skill, mereka akan susah diterima di sektor formal dan juga susah untuk meningkatkan skill mereka yang berguna untuk peningkatan karir maupun untuk membuka usaha sendiri nanti. Karena bekerja bukan melulu persoalan soal gaji semata, tetapi juga pengembangan diri dan juga meningkatkan pengalaman. Untuk kamu yang sedang struggle mencari pekerjaan, ambil pekerjaan yang ada. Belajar sebanyak-banyaknya, tempa diri kamu sebanyak-banyaknya. Upgrade dirimu. Dari pelaku UMKM, kamu bisa belajar tentang toughnya dunia dan bagaimana cara bisnis bekerja. Karena pada dasarnya, tujuan utama kita adalah bukan untuk mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Jika kalian hanya menunggu lapangan pekerjaan formal seperti PNS, BUMN, dan perusahaan besar membuka lowongan pekerjaan dan kalian berdiam diri menunggu mereka, bagaimana akan Indonesia di tahun 2045? Apakah Indonesia emas atau Indonesia cemas? Dari segi infrastruktur, kita masih kalah jauh dengan Malaysia. Bayar pajak kendaraan kita masih kalah jauh. Lepas itu bayar jalan tol, biaya jalan tol kita pun masih kalah. Biaya haji pun kita masih kalah dengan negara jiran. Sistem pendidikan, sistem kesehatan, dan lain-lainnya, kita masih semuanya itu masih kalah jauh, geng, dengan negara jiran. Apakah kita mengakui hal itu? Ya, semoga saja lah ya. Semoga saja kedepannya ini benar-benar itu terjadi, harapannya. Tapi jangan sampai rakyat kecil seperti kita ini selalu dibohongi oleh pemerintahan. Karena pada faktanya ramai orang-orang Indonesia, berjuta-juta orang Indonesia pergi ke negara jiran-jiran kita. Contoh macam ke Malaysia. Ke Malaysia itu sudah berapa juta, lebih dari 5 juta warga Indonesia pergi ke sana. Belum lagi ke Singapura, ke Hong Kong. Lagi-lagi ada yang pergi ke Kamboja, sampai di sana pulang hanya meninggalkan nama. Itu karena apa? Karena untuk teringin membangun ekonomi negara kita. Nah, kalau betul-betul ekonomi Indonesia itu jauh lebih maju, jauh lebih besar pendapatannya dari negara-negara jiran, buat apa kita merantau pergi jauh-jauh, geng? Kita cukup bertani aja sudah cukup, sudah alhamdulillah sudah lebih gitu ya seharusnya. Tapi pada faktanya kita sebagai petani, saya aja sebagai petani, jujur geng, masih ada rasa mengeluh soal harga panen ataupun harga petik dan juga harga pupuk ataupun kompos yang bersubsidi itu pun masih kurang sesuai. Apakah ini dinamakan negara maju, geng? Coba korang tulis di kolom komentar apa pendapat korang soal hal ini. Saya memang bukan ahli ekonomi negara, tapi sebagai rakyat kecil hanya memberikan fakta-fakta di lapangan, minta keadilan. Kalau negara ini benar-benar maju, mohonlah rakyat kecil macam petani dan juga peternak diberi kemudahan semudah-mudahnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.